Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa dawaman bi rahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada kenikmatan, kebaikan yang kalian nikmati di dunia ini kecuali itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat atas kebaikan-kebaikannya. Semoga nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini dapat kita gunakan untuk melakukan banyak kebaikan di dunia ini sebagai bekal kalau nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada para keluarga, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umat yang selalu berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mewujudkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita insyaallah akan melanjutkan apa yang sudah kita baca dari kitab Hikam karya Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, untayan-untayan hikmah yang dari hikmah-hikmah ini bisa kita jadikan pedoman hidup, bisa kita jadikan acuan di dalam berbuat, di dalam berucap, dalam bertindak. Karena inti dari hikmah-hikmah ini adalah pesan-pesan Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dikemas dalam bentuk kata-kata yang singkat, yang padat, tapi syarat akan makna. Dan ini akan lebih mudah bagi kita untuk mungkin mengingatnya, kemudian juga untuk istilahnya kita itu mudah untuk memahaminya. Ya. Yang terakhir dari apa yang kita sudah bahas yaitu pesan Habib Abdullah bin Alawil Haddad radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sair salihin fid dharain amin. Man tarakal jazma lil wahmi fa huwa ahmaq. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang yakin demi sesuatu yang meragukan. Jadi maksudnya niki sesuatu yang yakin adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada kita dari kenikmatan-kenikmatan. Jadi kalau kita itu beramal soleh di dunia, maka kita akan dapat ini, kita akan dapat itu, dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang meyakinkan. Karena segala sesuatu di dunia ini ada yang meragukan, ada yang meyakinkan, tapi semua yang datang dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW itu adalah hal-hal yang meyakinkan. Maka ketika kita itu meninggalkan apa yang meyakinkan, yaitu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "May yuti'illaha wa rasulahu may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi paralel. Dan siapapun dari kita
yang taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul, berarti kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita banyak hal. Berarti yang Allah janjikan ini adalah sesuatu yang pasti. Lah kok ada orang meninggalkan sesuatu yang pasti dengan yang tidak pasti? Apa yang tidak pasti adalah dia sibuk dengan urusan dunianya sehingga dia melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya, orang kerja untuk kekayaan, apakah pasti dia dapat kekayaan? Tidak pasti. Orang sekolah tinggi dalam rangka mendapatkan jabatan yang tinggi, apakah pasti dia dapat jabatan yang tinggi? Tidak pasti. Kalaupun dia dapatkan semua itu dengan cara melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia akan selamanya memiliki itu? Ternyata jawabannya juga tidak. Berarti melanggar aturan-aturan Allah ini adalah sesuatu yang meragukan. Meragukan dalam arti nopo bapak-bapak, ibu-ibu, meragukan kenikmatannya. Sampai kapan kita itu akan hidup ini? Sehingga kita meninggalkan sesuatu yang pasti, yang kita akan dapatkan selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk sesuatu yang tidak pasti. Maka kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, orang ini fahuwa ahmak, ini orang bodoh ini. Jadi orang bodoh itu bukan orang yang kurang wawasan, tapi orang bodoh itu yang meninggalkan sesuatu yang pasti untuk yang tidak pasti. Meninggalkan akhirat untuk dunia, itu orang bodoh yang sesungguhnya. Jadi meninggalkan akhirat untuk dunia. Meninggalkan akhirat untuk dunia itu artinya apa? Tidak mau taat kepada Allah, tapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bodoh. Wa man aqama 'ala syakki ma'a imkanil masiri ila al-yaqini fahuwa akhraq. Ada juga orang yang dia itu melakukan sesuatu atas dasar keraguan. Dia pokoknya berdagang, tapi dia tidak tahu fikih dagang. Dia berinvestasi, dia tidak tahu apa-apa yang halal, apa-apa yang haram dari investasi. Dia melakukan aktivitas-aktivitas ini tanpa ada dasar ilmu yang meyakinkan. Padahal dia bisa mendapatkan ilmu yang meyakinkan dia, supaya dia itu tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Tapi dia tidak lakukan itu. Dengan cara misalnya, kalau dia itu orang yang berilmu, misalnya dia baca buku, kitab, dikaji kitabnya, berarti kan ada cara baginya untuk bisa tahu kepastian hukum. Atau misalnya orang yang bukan orang alim, tapi dia bisa tahu bagaimana caranya dengan bertanya kepada orang alim, tapi dia tidak lakukan itu. Maka orang yang seperti ini, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, fahuwa akhraq, maka orang ini pasti akan salah. Jadi para hadirin, kita itu kalau ragu dengan sesuatu, tinggalkan keraguan. Kalau misalnya kita dihadapkan dengan dua hal, satu meragukan, satu meyakinkan, maka pilihlah yang meyakinkan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, kata Nabi Muhammad SAW. Tinggalkan apa yang meragukan, lakukan apa yang meyakinkan. Dari dua perkara. Kalau misalnya kita serba ragu, ini gimana ya, benar yang mana ya, nah, maka jangan segan-segan untuk bertanya kepada ulama. Sekali lagi saya sampaikan, jangan segan-segan bertanya kepada ulama. Apalagi kita di daerah yang di situ banyak ulama. Terus kita tidak mau bertanya, oke,
Mungkin di dunia aman, tapi di akhirat ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya Pak, kalau misalnya kita itu mu'alaf, baru masuk Islam, belum tahu banyak tentang hukum-hukum agama, terus kita melakukan salah, itu masih uzur. Atau misalnya kita itu orang Islam tapi tempat kita jauh dari ulama, itu juga uzur. Namun bagi orang yang hidup di tengah-tengahnya ulama, tidak mau bertanya kepada ulama, nah niki yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan malu-malu bertanya itu. Yang penting pertanyaannya bukan pertanyaannya Bani Israel. Ya, pertanyaan Bani Israel itu hal-hal yang tidak penting juga dipertanyakan. Ya, contohnya apa? Di dalam Al-Quran itu, ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi, mereka tanya, warnanya apa, usianya seperti apa, jenisnya apa. Jadi hal-hal yang tidak perlu ditanyakan, akhirnya apa? Jadi sulit bagi mereka untuk mencari spesifikasi sapi yang sebagaimana dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi pertanyaan itu yang penting-penting saja, yang memang berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan, itu yang penting. Misalnya pertanyaan, itu kan di Ashabul Kahfi itu orang yang ada di dalam berapa Ustaz? Terus nama-namanya siapa? Anjing yang bersama Ashabul Kahfi itu masuk surga atau masuk neraka? Ini pertanyaan yang tidak penting untuk kita. Maksudnya apakah kalau kita tahu nama Ashabul Kahfi itu kita akan masuk surga? Kita tahu nama anjingnya terus kita akan nopo dapat pahala? Ya tidak juga ternyata. Jadi pertanyaan-pertanyaan Bani Israel seperti ini tidak usah ditanyakan. Nah, jadi bertanya kepada ulama itu sesuatu yang bagus untuk hal-hal yang memang penting bagi kita, untuk menambah wawasan keagamaan, untuk meningkatkan iman, untuk bisa tahu hukum-hukum syariat dan lain sebagainya, itu bagus. Tapi kalau terlalu banyak bertanya, nah ini yang dinamakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa penyakit orang-orang dulu itu kasratu masailihim, kebanyakan nanya, sampai hal-hal yang tidak penting pun ikut ditanyakan. Tapi insya Allah untuk jamaah Masjid Jami As-Segaf ini pertanyaannya pas-pas, jadi tidak terlalu banyak bertanya. Ya lebih cenderung jarang bertanya, karena kita di pengajian tidak ada forum tanya jawab ya. Tapi insya Allah ya setelah pengajian kalau memang ada yang tidak jelas itu langsung ditanyakan ya, karena ini kaitannya dengan hukum agama. Takutnya kita salah paham dan kita menyampaikan apa yang sudah kita dengar ini dengan pemahaman yang salah. Nah, jadi itu penting sekali bagi kita yang ragu dengan satu permasalahan untuk bertanya pada ulama atau mencarinya sendiri dari kitab-kitabnya ulama. Para hadirin yang dirahmati Allah, kalam hikmah yang selanjutnya beliau menyampaikan kepada kita yang bagi an yadura kalam al-alim billahi ma'amatil mu'minin ala thalathati umur. Ucapan orang-orang alim itu seyogianya berputar atau misalnya bisa saya katakan begini, nasihat, ceramah, ya, pelajaran dari orang-orang alim kepada orang-orang awam itu seyogianya tidak keluar dari 3 hal. Jadi 3 hal ini harus menjadi poin-poin utama di dalam ceramah, di dalam memberikan nasihat dan lain sebagainya. Yang pertama apa? Yang bagi awalan at-tadhkiru bin ni'am, mengingatkan dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang alim ketika dia memberikan ceramah nasihat, dia harus mengingatkan tentang nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini alhamdulillah dalam tradisi kita ada terus. Mau dalam ceramah ataupun dalam khutbah pasti ada itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Jadi poin yang pertama itu adalah mengingatkan tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nah, di sini menarik disampaikan oleh penyarah kitab, allati an'ama bihal karimu bijudihi, yang mana kenikmatan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan atas dasar kedermawanannya. Jadi perlu kita catat Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa nikmat itu bukan imbalan atas apa yang kita lakukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikmat itu bukan imbalan dari apa yang kita lakukan, tapi itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jenengan jangan bayangkan nikmat itu kayak gaji. Karena kita amal soleh, kita baik di dunia, maka Allah kasih kita nikmat. Bukan. Nikmat itu adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada orang soleh dapat nikmat, orang yang tidak soleh juga dapat nikmat. Orang yang mukmin dapat nikmat, orang yang kafir juga dapat nikmat. Karena memang murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita jangan merasa ketika kita diberikan nikmat, kita itu dikarenakan kita berbuat sesuatu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya dibalas oleh Allah. Sama halnya juga dalam masalah pahala. Jadi pahala itu sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pahala memang sebagai balasan dari amal soleh kita. Tapi perlu kita ingat bahwa pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita itu jauh lebih besar daripada amal yang kita lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, jadi kalau kita jujur, sholat kita itu yang 5 waktu yang kita lakukan ini, khusyuknya kira-kira seluruh sholatnya khusyuk, atau setengahnya, atau seperempatnya, atau mungkin sama sekali tidak khusyuk. Tidak usah dijawab ini, jawab di hati masing-masing. Monggo dijawab masing-masing. Ya rata-rata ya kita ini beramal itu pasti ada kekurangan. Tapi maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah Rabbun Syakur. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang maha berterima kasih. Wah, ini mungkin kita bisa sampaikan itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas sesuatu yang sedikit dengan banyak. Yashkurul qalila bil katsir, itu namanya syakur. Yang kita lakukan sedikit tapi yang dibalas oleh Allah banyak. Jadi kembali lagi, amal soleh itu sebenarnya bukan, atau pahala itu bukan gaji bagi amal soleh kita, bukan. Tapi amal soleh itu adalah ikhtiar kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita beramal, bapak-bapak, ibu-ibu, seumur hidup kita non-stop tanpa istirahat, kemudian kita mengandalkan amal kita, pasti kita tidak masuk surga, pasti. Karena itu surga itu terlalu mahal. Inna sil'atallahi ghaliyah, sesungguhnya apa yang dijual oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niki bahasa hadis, apa yang dijual oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mahal. Wa inna sil'atallahi yal jannah, dan apa yang dijual oleh Allah itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudahnya begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau misalnya kita gambarkan seperti transaksi dari banyak hadis yang kita dengarkan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membeli,
Allah Subhanahu wa taala menjual. Ini sebenarnya bahasa-bahasa kiasan supaya lebih kita pahami. Jadi diibaratkan seperti ini. Kita itu menjual waktu kita, menjual diri kita, menjual harta kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya transaksi ini tidak seimbang, tidak berbanding. Surganya Allah itu mahal sekali, sedangkan apa yang kita korbankan ini sangat sedikit sekali, dan pada hakikatnya juga adalah milik Allah Subhanahu. Jadi coba kita istilahnya pakai logika seperti itu. Kita ini mau bangga apa dengan diri kita ini? Yang kita miliki saja ini cuma titipan. Terus yang diminta dari kita untuk kita lakukan itu cuma sedikit. Terus yang dibalas oleh Allah besar sekali. Jadi ibaratnya dengan paham kendaraan paling mahal sekarang ini namanya apa? Yang biasanya itu yang wira-wiri depan sini. Alphard ya, misalnya Alphard atau Velfire yang baru itu harganya berapa Pak? Kira-kira ada yang tahu harganya? 1M ada? Lebih? Berapa ini? 2. Nah, katakanlah 2M. Itu Velfire harganya 2M. Terus kita itu boleh membeli Velfire ataupun Alphard itu dengan uang 2.000. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita beli Velfire dengan uang berapa? 2.000. Padahal harganya berapa? 2M. Itu kayak kita masuk surga Pak, begitu maksudnya. Surga itu terlalu mahal, tapi kita bisa beli dengan sesuatu yang murah. Dengan amal ibadah kita yang sedikit ini, yang banyak kurang ini, tapi Allah Subhanahu wa taala hadiahkan. Jadi sebenarnya itu kembali lagi bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini adalah murni kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak mengingat nikmat Allah dan mengingatkan nikmat Allah, ini tugas kita semuanya. Orang-orang yang ngaji, orang-orang yang berilmu untuk mengingatkan saudara-saudaranya dengan nikmatnya Allah. Liar bahu atau liar jujudahu. Kalau kita diingatkan nikmat Allah, maka kita itu akan mengharap kebaikannya Allah. Jadi kita itu tidak akan pusing dengan yang lain. Kita akan fokus kepada Allah karena kita tahu sumber semua kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diingatkan nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat Allah, maka kita akan hanya berharap kepada Allah. Wa yazdadu hubban lahu wa syukran ala ni'amihi. Kemudian akan bertambah rasa cinta dan rasa syukur kita pada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita itu tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita lupa dengan nikmatnya Allah. Oleh karena itu kalau kita ingin bersyukur atas nikmatnya Allah, hal yang paling penting kita lakukan adalah mengingat nikmatnya Allah. Ingat dulu, baru kalau kita ingat, kita sadari, kemudian baru kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah karena lupa diri. Dia lupa bahwa yang memberikan dia nikmat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting saat kita menyampaikan ceramah, nasihat kepada orang itu diingatkan dengan kenikmatannya. Jadi insya Allah niki sudah jelas gitu Pak. Jadi intinya kalau kita mau nasihati orang itu, nasihati orang, awal poin ingatkan nikmatnya. Kita lihat sisi baik dari orang ini. Orang ini orangnya diberikan kelebihan harta, maka kita ingatkan harta jenengan ini Allah Subhanahu wa taala yang kasih. Supaya apa? Supaya dia ingat, sehingga dia mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orangnya sehat, umur 70 tahun tapi sehat. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jenengan nikmat kesehatan, maka bersyukur kepada Allah.
Jadi seperti itu. Jadi kita mengingatkan nikmat pada orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tsani, dan yang kedua iltizamu ta'ah. Ya, poin yang kedua dalam nasihat dan ceramah itu adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada seruan itu. Ayo Pak, jenengan iki Allah Subhanahu wa taala sudah berikan nikmat. Ayo bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara bersyukur? Ya, gunakan nikmat-nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Ingat. Kalau itu secara persen to persen, ya satu orang. Tapi kalau untuk ceramah umum, ayo para jamaah yang dirahmati Allah, nanti tinggal di apa istilahnya, modifikasi. Intinya menyuruh orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Karena apa? Orang yang taat itu insya Allah dia akan bahagia dengan nikmatnya Allah, dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Wa tsalits, dan yang ketiga ijtinabul ma'siyah. Nah, poin yang ketiga itu menghindari kemaksiatan. Jadi poin pertama mengingatkan tentang nikmat, poin yang kedua menyuruh untuk melakukan taat, dan yang ketiga melarang untuk melakukan maksiat. Liyaqu anfusahum min wabaliha, agar orang-orang tersebut bisa melindungi diri mereka dari akibat perbuatan maksiat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi poin intinya itu, yang lain itu tambahan, informasi tentang ini, tentang itu dan lain sebagainya, itu cuma tambahan. Tapi poin ceramah itu 3, poin nasihat itu 3 yang tadi saya sebutkan. Dan itu bagusnya disebutkan secara berurutan. Disebutkan secara apa? Berurutan. Kenapa? Sini jelaskan. Tadzakurun ni'am yu'inu 'ala iltizamit tha'ah. Mengingat ataupun mengingatkan nikmat-nikmatnya Allah itu akan membantu kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, ini gampangnya seperti inilah. Jangan misalnya pernah sakit, kemudian kekurangan biaya rumah sakit, ini sebelum ada BPJS ini, kekurangan biaya rumah sakit, kemudian tiba-tiba tetangga jenengan datang ke rumah sakit bawa uang membantu jenengan, sudah. Kemudian beberapa saat kemudian orang yang baik kepada jenengan ini meminta bantuan jenengan untuk melakukan sesuatu. Kira-kira jenengan sergep nopo malas-malasan? Sergep nopo malas-malasan? Sergep langsung. Ini orang baik. Ini orang baik sama saya ini. Ya kalau bahasa kita balas budi lah ini. Kayak wah, masa kita ini sudah dibantu, tapi giliran dia butuh bantuan kita tidak bantu. Artinya kalau kita itu mengingat kebaikan, kita akan mudah untuk aksi. Sama, ketika kita mengingat nikmat Allah, maka akan mudah bagi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diingatkan dulu nikmat, maka insya Allah setelah kita diingatkan dengan nikmatnya Allah, kita disuruh untuk melakukan sesuatu niku sergep. Nah, lagi. Nah, kemudian yang ketiga, waltizamuha yu'inu ala ijtinabil ma'siyah. Dan kita kalau sudah menjalankan ketaatan dengan baik, dengan istiqomah, maka kita akan mudah meninggalkan maksiat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Jadi melakukan kebaikan, nanti pelan-pelan kemaksiatan itu akan hilang. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa menghalangi, bisa melarang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Salat itu kebaikan.
Nah, satu kebaikan itu bisa melarang kita atau menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak bagus, yang tidak terpuji. Dan juga perbuatan baik itu bisa menghapus keburukan-keburukan yang kita lakukan. Jadi maksudnya apa? Kalau kita itu ini untuk dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu kalau kita lakukan, kita melakukan dosa kecil, kemudian kita tidak istighfar, tapi kita itu melakukan kebaikan. Misalnya tadi malam kita maksiat, tadi malam misalnya kita maksiat, tapi maksiatnya kecil, bukan maksiat besar. Tadi kita sholat subuh. Nah, sholat subuh yang kita lakukan ini bisa menghapus dosa yang kita lakukan tadi malam. Alhamdulillah. Tapi kalau dia dosa besar, butuh taubat, itu bedanya. Kalau dosa besar butuh taubat. Makanya para hadirin, itu perlu juga kita ngaji tentang dosa. Jadi jangan ngaji tentang amal soleh terus. Kita juga perlu ngaji tentang dosa, supaya kita tahu mana dosa kecil, mana dosa besar, mana dosa yang perlu taubat, mana dosa yang tidak perlu taubat. Artinya hanya dengan istighfar, astagfirullah, hanya dengan amal soleh, dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada buku khusus, ada buku judulnya Al-Kabair. Judul buku namanya apa? Al-Kabair, karya ulama namanya Zahabi. Ini sudah ada terjemahannya. Monggo jenengan buka Shopee atau bisa dipesan lewat online. Karena ternyata setelah disurvei dari semua dosa ini, dosa kecil itu lebih banyak daripada dosa besar. Makanya yang ditulis adalah dosa-dosa besar. Jadi yang ditulis sedikit. Jadi dosa besar itu lebih sedikit daripada dosa kecil. Makanya ada kitab namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Nah, kita pelajari dosa-dosa besar, berarti dosa selain dosa besar ini berarti termasuk dosa kecil. Gampangnya seperti itu. Sebagaimana formatnya Al-Quran. Al-Quran itu menyebutkan yang haram-haram saja di Quran itu. Karena apa? Yang halal lebih banyak daripada yang haram. Kalau misalnya Al-Quran menyebutkan yang halal, maka Al-Quran tidak satu jilid, mungkin berjilid-jilid, karena yang halal banyak. Jadi konsepnya seperti itu. Disebutkan yang sedikit aja, nanti yang lain itu bisa kita ketahui melalui yang sedikit ini. Kalau bukan ini, berarti masuk yang ini. Jadi ada kitab namanya Al-Kabair. Nah, kalau kita melakukan dosa, ternyata kita cari di kitab itu, kayaknya tidak termasuk dosa ini. Nah, itu berarti termasuk dosa kecil. Nah, dosa kecil itu dengan jenengan melakukan kebaikan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Jadi seperti itu. Urutannya mengingatkan nikmat, karena itu akan membuat kita mudah untuk taat, dan kesinambungan taat itu akan memudahkan kita untuk meninggalkan maksiat. Jadi seperti itu urutannya. Kemudian di sini dikatakan fakullu alimin, dan setiap orang alim, orang yang alim, orang yang berilmu ataupun orang yang ngaji, ya seperti kita semua yang ada di sini kan ngaji. Meskipun ilmu kita mungkin tidak terlalu banyak, tapi kita ada ilmu. Fakullu alimin akhadha yatakallamu ma'an nas atau ma'al ammah. Maka setiap orang alim, orang yang berilmu, orang yang ngaji, yang mulai berbicara tentang masalah agama bersama orang-orang awam, bersama orang-orang yang jarang ngaji, yang mereka tidak tahu detail-detail ilmu agama, bi ghairi ma yadkhulu tahta hadhihi thalath, sedangkan apa yang dia sampaikan itu tidak mengandung 3 unsur tadi. Apa saja unsurnya, Pak? Masih ingat?
Yang pertama apa tadi? Mengingatkan nikmat. Yang kedua, perintah untuk taat. Kemudian larangan untuk maksiat. Dia bicara banyak tapi tidak mengandung tiga hal ini. Fahuwa fattan. Orang ini bukan ustadz, orang ini bukan orang alim, tapi orang yang membawa fitnah, orang yang membawa musibah. Fattan. Na'udzubillahi min. Karena apa? Karena banyak orang-orang itu, orang-orang awam itu menjadi sesat, menjadi salah jalan karena model-model orang alim seperti ini. Kalau guru saya itu sampaikan dulu, kita kan dulu sekolah Pak, sekolah di pondok, kemudian di kampus, pengajian dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita itu habis sekolah biasanya, kan ilmu yang terakhir kita pelajari, kalau misalnya pakai kuliahan, kan ada semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, sampai semester 8 kalau S1. Biasanya kita itu sangat menguasai ilmu yang terakhir kita pelajari. Berarti ilmu semester berapa Pak? Semester terakhir ya, semester 8. Kita keluar S1 membawa ilmu 8 semester, tapi yang baru, yang masih hangat di pikiran kita itu ilmunya semester 8. Kita datang ke masyarakat, langsung buka kitab ilmu semester 8. Kira-kira masyarakatnya paham atau tambah bingung? Ya bingung kan? Ya, padahal ya kata guru saya, kalian lupa, kalian ini pernah semester 1. Jadi ilmu itu apa? Proses. Jangan langsung, wah iya tapi kan yang saya kuasai terakhir kan itu. Ya biasanya kita itu pingin yang canggih-canggih lah ya. Kalau yang biasa-biasa ini ya itu biasanya ada gengsinya. Nah, makanya diingatkan, ingat bahwa kalian itu dulu belajar dari semester 1, dari awal. Kalian itu di pondok dulu ya belajarnya dari kitab yang paling kecil, dari alif ba ta sa a. Ketika kalian ke masyarakat itu yang harus menjadi awalnya. Atau gitu. Nah, gitu. Jadi memulai segala sesuatu itu dari bawah. Makanya ada seorang ulama yang disebut dengan ulama atau alim rabbani. Nah, alim rabbani itu dijelaskan oleh para ulama alladzi yu'allimu saghairil ulumi qabla kibar alladzi yu'allimu sigharil ulumi qabla kibariha. Orang alim rabbani itu adalah orang yang mengajarkan ilmu dari yang ilmu kecil-kecil sampai ilmu yang besar-besar. Itu alim rabbani. Jadi orang yang pintar, orang yang alim itu bukan orang yang berbicara dengan sesuatu yang tidak diketahui orang, bukan. Ini orang sok-sokan ini. Bicara tentang langit, sedangkan audiensnya orang-orang bumi. Ya, tidak nyampe pikirannya sampai di sana. Nah, orang yang seperti ini katanya fattan. Bukan orang yang alim, tapi malahan yang membawa fitnah, yang bisa membuat kacau keadaan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka disebutkan dalam riwayat kallimin nas ala qadri uqulihim. Ya, berbicaralah kepada orang-orang sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Jangan terlalu tinggi bicara. Ya, orang baru ngaji, materi pertama langsung tentang makom-makom para wali. Ini berat ini. Orang baru belajar, ilmunya langsung tentang makom-makom para wali. Alam itu terbagi menjadi 3, ada alamul syahada, ada alamul malakut, ada alamul jabarut. Ini maksudnya apa ini yang dipelajari ini? Yang dibicarakan apa? Tidak paham. Nah, makanya kembali lagi, intinya 3 tadi. Kalau kita memberikan ilmu, nasihat, ceramah, jangan keluar dari 3 itu. Kemudian harus memperhatikan audiensnya kita ini. Jadi dia ini, kalau misalnya masyarakat umum, ya kita memakai standar yang paling bawah. Jangan pakai standar yang tinggi.
Karena mungkin ada yang nyampe, ada yang nggak nyampe. Dikhawatirkan orang-orang yang tidak sampai pemahamannya ini bisa salah. Itu yang dikhawatirkan. Makanya kita pakai ilmu-ilmu umum. Nah, beda halnya kalau misalnya kita itu di hadapan orang-orang yang ngaji serius. Nah, kita bahas hal-hal yang detail tidak masalah. Kita bahas hal-hal yang lebih mendalam, yang detail, tentang kalau hukum itu perbedaan ulama yang detail, alasan-alasan hukum dan lain sebagainya, tidak masalah. Tapi forum terbatas. Kalau untuk forum umum jangan. Nah, ini bahaya. Apalagi yang hadir pengajiannya ngantukan, wah bahaya lagi. Jadi pemahamannya terbatas, tambah ngantuk lagi. Nah, kayak kata siapa, beberapa ustadz itu mengatakan, ustadznya lagi ceramah tentang kehususan Nabi Muhammad SAW, termasuk diantaranya itu Nabi bisa menikah lebih dari 4. Pokoknya dia itu ketiduran, pas dia bangun dia dapat kalimat itu, boleh menikah lebih dari 4. Langsung pulang ke rumah ceramah. Oh, berarti ada hukum. Saya dengar ceramah ustadz tadi, katanya kita boleh nikah lebih dari 4. Nah, ini kan bahaya. Itu karena kurang pemahaman dan juga tambah ngantuan. Jadi bahaya. Makanya untuk materi-materi umum itu, pengajian umum, bagusnya kita itu bahas tentang masalah-masalah umum saja, supaya orang-orang tidak salah paham. Ya, sama juga misalnya ada statement-statement yang terlalu umum, yang ambigu, itu juga jangan. Karena bisa saja itu multi tafsir. Nah, termasuk misalnya contoh misalnya mengatakan semua agama sama tanpa dijelaskan, ini bahaya. Oh, kalau sama ya berarti ya hari ini saya Islam, ya besok saya bisa pindah yang lain, kan sama. Kan yang penting kan masuk surga. Semua agama masuk surga, ini bahaya. Ini multi tafsir. Yang benar seperti apa ya? Kalau dia menyampaikan statement yang ambigu seperti ini, harus jelaskan dulu. Semua agama sama, sama apanya? Sama dalam ajarannya. Maksudnya apa? Mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Jadi harus jelas. Namanya agama. A itu kan tidak, agama kerusakan, tidak kerusakan. Kalau kita bilang seperti itu jelas. Tapi kalau misalnya agama semua sama, dibiarkan seperti itu, nanti ada yang menafsirkan begini, oh berarti keyakinan semua sama, ideologi sama, syariat-syariatnya sama. Ini beda. Tidak boleh. Malahan kita tidak boleh mengatakan agama Islam itu sama dengan agama yang lain dalam masalah keyakinan. Ya, dalam masalah syariat ini tidak sama, beda. Karena dalam keyakinan kita, agama yang terakhir, yang diterima, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama insya Allah itu adalah Islam. Jadi seperti itu. Sehingga ya kembali lagi, ini yang harus kita pahami ya. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, setelah pengajian ingin menyampaikan ke orang, usahakan tidak keluar dari 3 poin ini. Mengingatkan nikmat, menyuruh taat, dan juga melarang melakukan maksiat. 3 poin ini yang paling penting. Selain itu tambahan. Kalaupun mau yang lebih rinci lagi dari ilmu-ilmu agama, cari forum-forum khusus saja. Jangan di forum-forum umum. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, dan dimudahkan kita semuanya untuk jauh dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.